Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika bekerja sama dengan Yayasan Abadi Sehat Indonesia dan The Union menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang kawasan tanpa rokok yang akan diperkuat dengan peraturan daerah dalam giat fokus grup discussion bersama stakeholder lintas sektor terkait pada 25 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Mimika Renold Ubra, implementasi kawasan tanpa rokok sudah harus diberlakukan dalam tujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tidak merokok. Dalam implementasinya dikatakan pemerintah daerah akan mulai melakukan penerapan aturan kawasan tanpa rokok di wilayah kantor pusat pemerintahan Pemkab Mimika, yang secara berkelanjutan akan diterapkan juga di wilayah pusat pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, terminal, pusat kebugaran, tempat ibadah, dan kawasan lainnya. Perlu salah satu penyakit sosial yang dianggap biasa dan rutin adalah merokok. Padahal merokok itu salah satu bentuk yang membahayakan kesehatan, bahkan juga dari segi ekonomi. Sehingga dengan demikian, dengan adanya perda ini, FKUB dan tokoh-tokoh agama, kami sangat mendukung dan akan ikut terlibat untuk sosialisasi, bahkan juga mengatasi kesulitan itu. Semoga para jemaah dan jemaah boleh mau menerima aturan itu dan boleh dapat dilakukan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan sosialisasi terkait dengan penerapan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2022 tentang penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Mimika. Dan di dalam pertemuan ini tadi diberikan arahan oleh Bapak Penjabat Sekda Kabupaten Mimika mewakili Bapak Penjabat Bupati Mimika, yaitu penerapan kawasan tanpa rokok ini sudah harus dilakukan di Timika. Tujuannya adalah bagaimana memberikan perlindungan kepada masyarakat yang tidak merokok dan juga bisa mengatur atau mengendalikan para perokok supaya bisa merokok pada tempat-tempat yang disiapkan. Tujuannya supaya bagaimana lingkungan kita itu bersih. Karena kondisi hari ini ada dampak yang cukup besar dengan melihat beban penyakit, apalagi kita beban ganda, penyakit menular seperti malaria, tetapi juga ada penyakit hipertensi, jantung, stroke. Salah satu pemicu adalah rokok. Oleh karena itu, respon dari pemerintah daerah bagaimana bisa melakukan upaya pengendalian bagi para perokok supaya tidak berdampak kepada masyarakat atau anggota keluarga yang tidak merokok. Dan dari pertemuan ini kami akan menindaklanjuti sebagaimana arahan dari sambutan penjabat Bupati Mimika melalui Sekda Mimika, yaitu akan dimulai dari Puspem, yaitu menyatakan pusat pemerintahan di SP3 itu kawasan bebas rokok. Nanti kami akan mulai melakukan sosialisasi. Hari Kamis mendatang kami akan melakukan pertemuan dengan Kadis Pol PP dan semua perangkat penyidik PPNS yang ada di Dinas Polisi Pamung Praja untuk membahas teknis pelaksanaannya. Jadi ada beberapa sasaran sebagaimana amanat dalam peraturan bupati tersebut, yaitu di pusat pemerintahan, kemudian di pusat pelayanan kesehatan, di sekolah, di terminal bandara maupun terminal transportasi darat, kemudian di pusat-pusat kebugaran, di tempat-tempat ibadah. Kami akan membuat timeline-nya dan melakukan sosialisasi. Kami sangat berharap banyak. Sebenarnya regulasi ini dilakukan tidak dalam rangka mendiskreditkan kelompok atau orang tertentu, tapi untuk menjaga kenyamanan dan juga memberikan hak dan juga perlindungan kepada orang lain supaya sama-sama semua kita bisa hidup saling berdampingan dan juga kita bisa hidup sehat gitu. Sanksi sebagaimana diatur dalam regulasi ini masih berupa teguran, baik itu tulisan maupun tertulis gitu. Dan tertulis itu adalah, dan bahkan pimpinan unit kerja termasuk OPD bisa memberikan sanksi administratif.
Saya pikir secara teknis kami dengan teman-teman dari Dinas Pol PP, terutama dari seksi penyidikan akan mendiskusikan hal ini pada hari Kamis besok. Tim Liputan Papua MCTV.